sebentar firman Tuhan disampaikan, hamba-Mu berbicara, tapi Engkau Tuhan berbicaralah. Bila Engkau mau berbicara, berbicaralah lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi haleluya. Terima kasih kepada worship team. Haleluya. Shalom. Iya. Kalau dulu kita jawab Tuhan memberkatimu. Ya, masih ingat ya, maksudnya. Ya. Selamat tahun baru. Kau hebat coy. Bagi ada orang Cina sini ya? Ada Cina. Separuh Cina, langsung bukan Cina. Tapi kita mau mengucap syukur tahun ini, tahun 2011 ini adalah tahun yang lain dari yang sebelumnya. Bukan tambah parah, bukan tambah teruk, tapi tambah, ya, mau apa? Mau tambah teruk atau tambah lebih bagus? Lebih baik. Iya, pilihan di dalam tangan kita. Kalau kita mau yang lebih baik, lebih dahsyat luar biasa, jadilah seturut dengan imanmu. Amin. Jadi atau tidak? Amin. Jadi, jawab jadi. Jadi atau tidak? Jadi. Apanya yang jadi? Yang baik, yang jadi, yang luar biasa, ya. Jadi itu mulai daripada kerinduan kita, mulai daripada iman kita. Memang masalah tidak boleh lari, dia datang setia, ikut terus kemana saja. Ketika kita memandang masalah itu, memang masalahlah dia. Tetapi kalau kita melihat kepada Yesus, Yesus itu penuh dengan kemenangan, Yesus itu penuh dengan apa? Damai, sukacita, segala kekuatan yang luar biasa. Oleh itu pandanglah, hanya pandang kepada siapa? Yesus. Amin. Amin. Saya juga pernah mengalami, kita sama-sama. Karena dunia, tengok pandang belakang. Kita tidak mau, saya mau hanya pandang Yesus, tapi dia terus, tarik setia, betul ya, tarik. Jadi ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat kepada dunia, iya betul ya. Dunia ini teruk sekali, hidup saya ini teruk sekali. Saya juga pernah mengalami. Kamu pernah mengalami? Pernah ya? Kadang kita tidak mau risau, tapi risau juga. Kata Tuhan janganlah risau. Kadang kita tidak mau khawatir, tidak mau bimbang, tapi kita bimbang juga. Itu dunia. Dunia dia ada macam-macam masalah yang kita tidak tahu, tidak sangka terjadi, sehingga kita mulai terganggu emosi kita. Kita boleh marah, kita boleh takut, boleh jadi gelisah. Langsung kita pandang terus, dan kita terus ada di sana. Tetapi ingat Yesus mengingatkan kita. Janganlah khawatir, janganlah gelisah, jangan bimbang. Aku menyertaimu. Yesus pernah sebut ini? Pernah? Di mana? Yesua. Iya. Janganlah takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Iya, kita semua dia tidak peduli kau pastor kah, kau askar kah, ya puji Tuhan. Kau orang Sabah kah, orang Indonesia kah, orang Batak kah, orang Mulut kah, orang Dusung, semua ini iblis, semua dia sapu. Ya, dia ini tukang sapu. Bukan sapu apa? Dia mau sapu kasih tumbang kita semua. Tapi ramai juga yang tumbang, orang dunia, orang Kristen pun ada tumbang juga. Tapi ingat, saya rindu, saya mau. Di sini tidak ada yang tumbang. Amin. Kalau kita tumbang pun masih berdiri. Adakah orang tumbang berdiri? Tidak ada. Dia ada tumbang. Dia sebenarnya sudah kalah, tidak berdaya secara manusia, tidak berdaya lagi, tapi dia masih berdiri. Karena siapa? Karena Yesus. Kalau ikut hati, kalau ikut manusia sudah tidak ada. Ramai kita di sini yang kalau ikut secara manusia sudah tidak ada. Betul? Karena masalah-masalah. Saya juga mengalami itu, betul-betul mengalami. Kalau ikut secara hukum dunia, hukum manusia, saya sudah tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, masih ada di dunia, tapi tidak lagi melayani Tuhan. Tetapi saya kuatkan Tuhan. Saya ini pastor Tuhan. Saya khotbah ajar orang. Kalau cabaran macam ini saya tidak boleh tahan, nanti orang di belakang saya bagaimana? Mereka akan jatuh Tuhan, saya jatuh, ada mungkin bukan 2-3 orang, ratusan, mungkin ribuan orang yang pernah saya layani. Mereka dengar, Pastor Cipo jatuh ya. Terus kan, bila kita dengar kabar yang tidak baik, boleh rasa dalam hati. Pernah? Ya, yang seperti ada sesuatu yang jatuh.
terus semangat kita, terus dia mempengaruhi tenaga kita juga mulai lemah. Tetapi kalau kita mendengar kabar yang baik, wah semangat kita, berkobar-kobar. Karena itu, demi untuk kemuliaan Tuhan, demi umat-umat Tuhan yang pernah saya layani, saya terus akan bertahan Tuhan, demi iman mereka, supaya jangan mereka jatuh Tuhan, jangan mereka tersandung. Saya akan kuatkan, dan saya hanya, kalau dengan kekuatan saya tidak mampu, tapi hanya di dalam Yesus saya pegang terus. Yang mana saya boleh pegang, peganglah. Kalau tidak ada yang boleh dipegang, ya, kamu pegang saja, ya. Kalau orang hanyut di sungai, dia coba berenang. Kalau dia coba di tepi, pegang apalah. Yang boleh melekat-melekatlah, yang sangkut-sangkutlah. Kalau tidak boleh apa boleh buat. Tapi di dalam Yesus, kita pegang terus iman kita kepada Yesus. Yesus, saya tahu engkau tidak pernah bohong. Kadang-kadang seringkali Tuhan, di mana engkau? Kenapa engkau janji begini, lain yang jadi Tuhan? Kenapa? Ya, sudah engkau katakan yang baik-baik, kenapa ini Tuhan? Kau bohong ya? Pernah, ya, manusia juga. Kenapa Tuhan? Kau bohong Tuhan. Kau mungkir janji. Pernah marah Pak? Udah pandai marah Tuhan. Ya, tapi manusia, Tuhan paham. Anak-anak juga kadang dia cakap sembarangan, karena dia tidak tahu apa yang dia cakap. Kita orang tua, anak ini tidak tahu apa yang dia cakap. Tuhan juga begitu. Anakku ini dia bercakap tidak tahu apa yang dia cakap. Kita sama juga. Ada juga pastor begitu. Ketika ujian yang datang sama dengan imannya, dia tercabar juga. Sehingga Tuhan, bagaimana? Saya melayani orang Tuhan, saya ajar orang beriman, tapi saya sendiri Tuhan, iman saya sudah goncang. Bagaimana Tuhan? Saya memimpin puji-pujian Tuhan, tapi saya sendiri tidak dapat memuji Engkau lagi. Bagaimana? Pada tengah hari ini, sudah, mari kita melihat firman Tuhan. Ini bukan firman Tuhan yang baru dikeluarkan dari peti sejuk. Kamu tahu dari peti sejuk ya? Artinya itu makanan yang sudah lama, dari semalam atau yang sudah minggu lalu. Tidak habis makanannya, simpan di peti sejuk. Nanti bila mau makan, keluarkan, masuk di microwave, panaskan lagi. Tidak, ini fresh, ini segar. Baru dicari bahan-bahannya, baru pergi hutan tadi, pergi kebun dan dipotong-potong. Ya. Message ini, firman Tuhan ini khusus untuk jemaat Tuhan di Keluar. Amin. Untuk hari ini, untuk jam ini, untuk detik ini, minggu lain sudah. Jadi ini segar, surat ini untuk kalian semua, juga untuk saya. Amin. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4. Sudah jumpa? Kisah Rasul di kilometer 4. Ya, pasal yang keempat. Saya akan bacakan, kamu lihat di dalam Alkitab masing-masing. Kisah para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 hingga 31. Tajuk kecilnya doa jemaat. Oke, begini, saya akan baca ayat yang ke-23, nanti jemaat Tuhan kalau baca ayat yang ke-24 ya, supaya saya tidak sendirian di sini. Ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat 24, 1, 2, 3. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. 26. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang berperangnya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dan disembah oleh kuasa dan kehendak-Mu. Kita baca sama-sama. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami
peristiwa yang kedua, ketika mereka berdoa, tempat itu bergoncang. Yang goncangan pertama di mana? Waktu bilang, ketika mereka berkumpul, mereka berdoa, tiba-tiba tempat itu bergoncang, ada angin tiupan angin. Di mana? Waktu Pentakosta. Dan ini kejadian yang kedua. Mau itu terjadi di sini? Jangan lari pula ya. Sekali tiba-tiba wah, gempa bumi. Tinggal si pastor seorang dengan Pak Orat dan Ibu, ya. Jadi jangan heran, kamu jangan takut, karena ini pernah terjadi di dalam Alkitab, bahwa ketika mereka berdoa, bukan doa main-main yang doa cucuk-cucuk kawan, bukan itu. Ini doa yang betul-betul berdoa, sungguh-sungguh dari hatinya, maka akan terjadi. Kamu jangan heran, yang ini akan goyang. Goyang, bukan yang saya tidak pegang, dia akan goyang. Kamu juga goyang, dan ada yang rebah, ada yang jatuh. Pernah lihat ini terjadi? Ya, pernah lihat ketika dia menyembah Tuhan, keluar air matanya, keluar juga dari ingusnya. Tiba-tiba dia tidak sadar diri, seperti dia tidak tahu di tempat itu dia di mana, langsung dia tumbang. Pernah lihat? Itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi ini, surat cinta Tuhan, message Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita semua, kepada saya juga, ialah goncangan yang membawa perubahan. Lagi sekali, goncangan yang membawa perubahan. Biasanya goncangan itu membawa keruntuhan. Ya, bila rumah digoncang, ya habislah, jatuh-jatuh semua. Bila kita digoncang, kita akan teruji iman kita. Tapi ini goncangan lain dari goncangan. Bukan goncang sembarang goncang, macam pantun pula ya. Tapi ini goncangan untuk membawa perubahan. Karena kalau tidak digoncang, dia tidak berubah-ubah. Dia tetap seperti yang sama. Doanya tetap sama. Dia tetap bangun lewat, tetap datang ke gereja juga tetap begitu. Tetap sama. Kata Tuhan, anakku ini mau digoncang, mau disenggol sedikit dia, supaya dia berubah lebih kuat, lebih teguh, lebih di dalam Tuhan. Kita lihat, kalau pergi di hospital atau kita beli obat di farmasi, ada satu jenis obat yang untuk obat apa ya, yang ada air di dalam. Katanya goncang dulu sebelum minumnya. Kalau tidak digoncang, kamu akan lihat di bawahnya ada putih, lepas itu ada air. Ada orang langsung buka pelan-pelan langsung minum. Kau minum air saja, tidak ada obatnya. Nah, kalau dia lihat itu katanya goncang, dia goncang, lepas itu baru minum. Pernah? Itu goncangan yang baik, supaya bercampur semua obat-obatnya itu. Juga ada kalau kita beli spray, yang spray warna itu. Ya, dia harus digoncang, ya, supaya warnanya campur dan dia punya gas itu lebih kuat. Ya, krek, ada bunyi, ada guli, tahu ada guli di dalam. Krek, seperti itu juga kita. Kita ini harus digoncang. Jadi kalau kita digoncang oleh Tuhan, jangan marah-marah Tuhan. Tuhan, jangan sentuh. Don't touch me. Jangan sentuh. Iya, kalau tidak disentuh Tuhan, tidak digoncang Tuhan, seperti itulah engkau. Tidak naik-naik, tidak membesar-membesar. Orang apa namanya, orang yang kecil-kecil? Kerdil, begitulah dia. Dari dulu tetap setia, kerdil. Tidak membesar. Dia makan apapun, makan minggu-minggu, hari-hari, jam-jam, tinggal datang ke gereja. Kalau tidak mau disentuh, tidak mau digoncang oleh Tuhan, dia tetap namanya Pak Kerdil. Dia akan menjadi kerdil terus. Ya, tetapi kalau kita, tapi jangan cari pasal lah. Jangan saya mau digoncang oleh Tuhan, biar saya buat macam-macam hal, buat masalah. Itu bukan Tuhan saja menggoncang, orang keliling pun sama menggoncang. Ya, siap diri untuk digoncang, untuk goncangan, untuk membawa perubahan. Itu sama juga di dalam kehidupan kita. Ada 3 poin yang saya akan sampaikan, message daripada Tuhan. Yang pertama, goncangan panggilan berlutut. Ya, goncangan yang memanggil kita untuk kita berlutut. Berlutut artinya merendahkan diri juga, apalagi selain daripada berlutut, berseru kepada Tuhan, ya, berdoa. Tuhan menggoncang kita supaya menyuruh kita, memanggil kita untuk berdoa. Poin yang kedua, goncangan sebagai suatu proses
proses memurnikan kita. Dia goncang kita supaya kita itu melalui satu proses. Tahu apa namanya proses? Ya, satu proses supaya dimurnikan, lebih murni. Dan poin yang terakhir, goncangan supaya ada terjadi perubahan total di dalam hidup kita. Siap mau menerima ini? Siap? Yang pertama, biasanya kalau kita goncang, kita akan panik. Ya, goncangan artinya ada masalah yang datang. Ada macam-macam yang kita tidak sangka tiba-tiba terjadi. Kalau yang kita sudah tahu, mau datang, itu kita sudah sedia. Kita kan pasang kuda-kuda, ya, bukan kuda lah ini. Kita kan bersiap sedia. Kalau silat dia akan buka sudah. Ya. Tapi kalau yang kita sama sekali kita tidak pernah pikir, tidak pernah disangka, tiba-tiba terjadi, itu membuat kita tidak punya buat persiapan, sehingga kita tidak tahu membuat apa-apa. Dan pada waktu itulah diuji siapa engkau sebenarnya. Adakah engkau seorang Kristen yang betul-betul murni atau tidak? Ya, karena iblis seperti pencuri juga. Dia datang, dia mau coba itu, dia bukan beritahu, awas ya, telepon pada sekian hari, jam sekian, saya mau datang, mau coba kamu siap-siap pasang segala peluru, pasang segala perisai, karena saya mau datang mencoba kamu. Ada pernah? Tidak pernah. Iya, dia lagi suka, dia tidak beritahu. Dia tunggu waktu kita sangat santai, relax. Hari ini aku cuti, minggu ini aku cuti, tidak pergi ke gereja. Saya mau santai. Pada saat itulah iblis akan perlahan-lahan dia menyandar dan menjenguk melihat kita. Saya secara pribadi, saya lebih suka, saya lebih kuat kalau saya dicabar. Kalau semuanya tenang-tenang, saya kata, wah, dunia ini biar betul nih. Ini seperti tiada masalah, tiada orang yang mau cabar, kita pun tidak kuat. Coba kalau kita dicabar, coba kita dicabar, kita pun akan bangkit mau lawan. Walaupun kita letih, walaupun kita sakit, tapi kalau dicabar, oh jangan cabar aku. Aku sakit-sakit ini pun kalau dicabar mau juga melawan. Iya. Itu masalahnya orang Kristen. Bila terlampau dalam keadaan yang rileks, dalam keadaan yang santai, tidak ada masalah, tidak ada goncangan, disitulah dia jatuh. Ingat, Raja Daud dia tumbang, dia jatuh bukan ketika di dalam medan peperangan, tapi ketika dia di rumah. Kamu tahu bagaimana ceritanya? Tahu kan? Ketika dia cuti, holiday, public holiday, Chinese New Year. Dia sedang cuti, askaranya kerja pergi perang, dia sedang cuti. Dan waktu itulah dia jatuh. Dia relax, baru bangun tidur, tiba-tiba dia terlihat sesuatu yang bukan untuk orang lihat. Ya, kamu tahu cerita semuanya. Jadi hati-hati ketika kita berada dalam keadaan yang paling santai, yang paling aman, paling relax, pada waktu itulah dia datang. Ketika cobaan bertubi-tubi datang, itu kita masih boleh bertahan. Walaupun kita mau jatuh sudah, tapi kita masih melawan. Kita masih bertahan karena kita sudah diberitahu lawan. Kalau kita tiba-tiba ada roh jahat berdiri di sini, ya, bagaimana? Mau lari atau mau lawan? Lawan bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, ini boleh jadi nih. Tiba-tiba nanti dia berdiri di sini, jika kehendak Allah, dia berdiri di sini dengan wajahnya yang mengerikan, ada tanduk giginya yang panjang, yang lihat matanya merah. Bagaimana kamu? Ya, apa reaksi, apa responmu yang pertama? Bagaimana? Terkejut. Kemudian, ya, siapa jujur? Siapa pernah nampak hantu? Bukan di TV, bukan kuntilanak. Yang betul-betul punya, bukan yang di makeup, yang betul-betul. Siapa? Ada satu. Ya. Mukanya bagaimana? Handsome, lawa, cantik. Lawa. Besar ya. Tapi dia pada cantik juga. Kalau mukanya yang menakutkan itu kita masih mau lawan. Tapi kalau handsome, dia datang dengan pemudi, wah, kalau dia datang dalam bentuk perempuan yang lagi pun pusing juga. Kadang-kadang bapak-bapak pun pada pusing juga. Oh Tuhan ampunilah.
perempuan atau lelaki. Ada 3 godaannya. Satu dari segi kedudukan, kuasa. Ya, ada orang kalau dia tidak disuruh melayani, tidak diberi kedudukan, dia tidak senang. Saya pandai, saya sudah lama, saya mesti jadi ketua. Kau itu orang budak ingusan, mau jadi ketua menjadi. Ada orang begitu. Saya mesti ketua, saya mesti jadi kepala. Ada juga yang orang dari segi keuangan, ya, dia pantang nampak uang saja, wah, ya, hatinya sudah kacau. Tapi yang paling banyak sekarang ini ialah dari segi ini, yang laki dan perempuan. Dari perjanjian lama banyak yang jatuh sudah. Siapa? Ya, Daud, Salomo. Ini orang hebat-hebat ini, bukan yang kecil-kecilan, yang orang yang tokoh rohani yang kecil-kecil, ini besar-besar. Daud apa? Istri orang. Salomo apa lagi hebat anaknya? Ya, Samson yang begitu kuat juga bukan kalah saja, tapi matanya dicungkil sekali. Salomo luar biasa. Sampai sekarang belum ada orang break record dunia. Orang sekarang kan selalu lihat di TV kan, apa itu World Guinness Record, buat rekor yang paling besar, paling hebat. Tapi saya lihat belum ada orang boleh tanding dengan Salomo. Istrinya saja ada berapa? 700. Dia punya pemain simpanan ada 300. Campur 700 campur 300 1.000 break record dunia. Siapa mau berani? Jangan mau pecahkan rekor itu. Apalagi banyak umat Tuhan juga jatuh dalam bahagian itu. Oleh itu hati-hatilah, ya. Oke, kita teruskan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 23 hingga 25. Saya minta tolong satu orang tolong bacakan ayat ini. Lukas pasal 8 23 ayat 25. Firman Tuhan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghakit angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Puji Tuhan. Inilah goncangan yang datang. Goncangan datang, dia tidak pilih muridnya saja. Dia punya guru, bos pun ada sana, dia goncang juga. Ya, goncang laut itu, perahu itu digoncang, sehingga murid-murid bergoncang sekali. Tapi Yesus tidak tergoncang, dia tidur lagi. Wah, luar biasa. Dia boleh tidur, disiram-siram air, perahu yang hampir karam, dia tidak sedikit pun tergoncang. Tapi murid-muridnya, kamu kenal murid-muridnya siapa? Ini Petrus, dia pakar nelayan. Boleh takut, dia menjadi pucat, dia menjadi takut. Sehingga dia katakan, Guru. Apa katanya kepada guru? Bahasanya apa katanya kepada Yesus? Kita binasa, pandai-pandainya membawa Yesus mau binasa. Sedangkan dia sendiri yang mau binasa. Kemudian kalau ada lihat filmnya itu, Yesus berdiri dan dia pegang dan dia perintahkan danau itu, katanya tenanglah. Dan langsung pada waktu itu menjadi tenang, menjadi teduh sekali. Dan kata Yesus kepada murid-muridnya, apa kata Yesus? Di manakah kepercayaanmu? Kalau semua ditanya, kamu percaya pada Yesus? Percaya, pastor. Percaya pada Yesus. Iya, tapi jangan seperti murid-murid bila digoncang, wah mencari sudah mulai marah. Yesus, kita digoncang, kau lagi syuk-syuk tidur ya. Kau tidak peduli, apa punya guru, apa punya bapak, tidak peduli anak. Kemudian Yesus, di manakah kepercayaanmu? Sepatutnya ketika kita goncang bagaimana, walaupun itu akan mencabut mungkin nyawa kita, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus ada. Yesus tidak tidur, dia ada bersama-sama dengan kita. Ini yang saya praktikkan, ini yang saya pegang selama ini. Ingat, bukan berarti menjadi seorang hamba Tuhan melayani tidak digoncang. Lagi dahsyat.
Ya, iblis itu dia cari bukan yang kecil-kecil, dia cari yang mana pastor. Kalau dia boleh tembak satu pastor, kalau pastor itu punya jemaat 100 juga habis. Kalau pastornya jatuh, jemaatnya juga langsung jatuh. Ini iblis, dia pandai dia. Angkat kepalanya, begitu tangkap kepalanya, ekornya juga, anak-anaknya juga ikut. Bukan mudah, bukan senang sebagai seorang pastor. Itulah, selain jangan ingat pastor doakan saya, pastor doakan saya, kamu juga berdoa untuk pastor. Ya, ya, doakan Pak Urat dan Ibu, ya, keluarga mereka. Berdoa juga untuk barisan pemimpin. Baru saling mendoakan untuk satu sama lain. Ya, amin. Janji.